Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dengan saya Sukoi Jalikmah di channel YouTube kami Sukoi Jalikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini saya mau ngebahas tentang sesuatu yang beda. Ya, namanya kita belajar semua lah ya, kalau namanya di ilmu al-hikmah di channel kita gitu. Ilmu kejawen juga kita pelajari, ilmu yang dari Timur Tengah, dari Arab juga kita pelajari, ilmu hikmah juga kita pelajari. Dan kali ini saya juga mau ngebahas tentang Feng Shui. Kalau orang ngomong Feng Shui ya, Feng Shui atau Feng Shui atau Shio lah. Jadi kalau misalkan udah mau Imlek nih, kita udah mau Imlek ini biasanya ada ramalan-ramalan yang ngebahas tentang beberapa shio. Jadi shio itu ada 12 ya. 12 yang pertama itu dari shio tikus, habis itu dari shio tikus itu ke bawah itu shio kerbau, dari kerbau itu lalu ke shio kelinci, habis kelinci itu ke mana lagi ya? Habis shio kelinci naga, ular kuda, kambing ke naga, ular, kuda, kambing ke monyet ke ayam ke anjing ke B2, habis ke babi baru ke tikus lagi gitu. Jadi emang ada 12 apa itu namanya perputaran gitu ya. Nah, kali ini di yang pertama ini kita mau ngebahas tentang shio tikus ya. Jadi sebenarnya yang saya pelajari jadi sebenarnya guys, harus dipahami dulu bahwasanya saya dulu itu dari saya sebelum belajar ilmu hikmah itu saya sudah mempelajari banyak tentang hal ini karena dari keluarga saya gitu ya. Sebenarnya ini permainan pola sebenarnya, kalau misalnya teman-teman tahu ini permainan pola. Jadi sebenarnya ramalan-ramalan yang digunakan oleh orang-orang Tionghoa gitu atau Feng Shui atau yang Pakwa gitu bisa katakan Feng Shui itu mereka permainan pola sebenarnya. Misalkan shio ini dengan unsur ini ketemu di tahun shio apa dengan unsur apa jadinya seperti ini. Jadi mereka ada polanya gitu. Jadi itulah yang diputar-putar itu aja gitu. Dan Allahu alam ya, kita ngerasa terbukti lah ya. Cuma sih selama ini yang saya rasain rasanya sekitar 75-80% terbukti ya gitu. Ya cuman inilah oke lah, ini akan jadi buat referensi doang buat kita ya. Saya akan bacakan untuk di video kali ini, kita akan bacakan untuk yang shio tikus. Shio tikus itu untuk orang-orang yang lahir tahun 90-an itu tahun 96. Kenapa saya tahu? Karena mantan gue lahir 96. Hai mantan. Jadi shio tikus itu ada tahun 1948. Kalau sampai sekarang yang masih hidup ya mungkin ya masih hidup 1948. Orang yang lahir tahun 1948, lahir tahun 1960, lahir tahun 1972, lahir tahun 1984, 1996, 2008 dan 2020. Nah ini untuk orang-orang yang sionya shio tikus gitu. Shio tikus saya bacakan ya. Shio tikus pada tahun 2023 ini mengalami banyak ketidakpastian seperti hubungan kita. Kita banget dah pokoknya. hubungan lu tuh Iya. sama si Ono. Oh, gue tahu. Gue sebutin nanti. Jangan dong. Oh ya jangan. Kadang kabar gembira tapi kadang-kadang juga diselingi oleh hal-hal yang kurang menyenangkan. Income pendapatan terlihat jelas ada, tetapi juga ada saja pengeluaran yang tak terduga.
ya tiap hari juga begitu ya. Iya sih, iya nggak sih? Ya, income ya pasti ada lah tiap hari. Kita lagi apes-apesnya juga income pasti ada gitu. Bangsa 2000 2.000 3.000 pasti ada lah. Iya. Seapes-apesnya kita. Tapi juga ada saja pengeluaran tak terduga. Ya iyalah. Kadang-kadang kita parkir keluarin 2.000 5.000 tuh pengeluaran tak terduga loh. Kadang-kadang kita udah lihat kan di Indomaret set ternyata nggak ada tukang parkir. Pas mau keluar tahu ada. Ya kan? Pas kita udah mau belok mau muter balik gitu kan. Lihat Pak Oga nggak ada gitu Pak Oga. Pasnya kita udah muter balik tiba-tiba Pak Oga keluar dengan kantong ajaibnya. Itu pengeluaran tak terduga itu. Bener nggak? Bener kan? Nah, jadi katanya ingatlah banyak bersabar kalau bertemu situasi yang tidak menyenangkan banyak bersabar kalau bertemu situasi yang tidak menyenangkan agar masalah tidak membesar, tetap tekun berjuang bekerja, namun ingatlah juga kapan seharusnya istirahat sejenak. Jadi katanya harus bersabar Put kalau bertemu situasi yang tidak menyenangkan agar masalah tidak membesar, tetap tekun berjuang bekerja. Ya, berjuang semoga kuat sampai tamat. Iya kan? Semoga kuat sampai tamat. Slogan kita semoga kuat sampai tamat. Tamat itu sampai mati. Namun ingatlah juga kapan seharusnya istirahat sejenak. Ya tiap hari juga pasti istirahat lah. Masa nggak tidur? Pasti bobo lah. Orang yang shio tikus tahun ini bagus berwarna putih. Angka keberuntungan adalah 4 dan 9. Nah gitu. Dia pakai lebih banyak pakai yang ornamen putih katanya kalau untuk shio tikus. Dan angka keberuntungannya 4 dan 9. Jadi kalau mau pasang lotre ada 4 dan 9-nya. Cuman nggak boleh loh ya pasang lotre itu nggak boleh. Cuman kalau kepepet saya tidak menyarankan sih gitu. Cuman ya kepepet pilihan di tangan Anda gitu. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah, akhir zaman itu halal haram hantam. Mantap. Cuman bagi teman-teman yang memang istiqomah dengan murid-murid kita, istiqomah dengan ajaran saya, ya janganlah, tetap yang halal-halal saja gitu, jangan yang haram dihantam juga. Gitu ya. Halo, nah untuk hubungan cinta nih, nah nih. Janganlah mudah tersinggung. Pengertian dan komunikasi sangat diperlukan. Kayaknya semua hubungan harus berkomunikasi deh kayaknya. Ya nggak sih? Kalau nggak komunikasi sama tembok. Kalau nggak komunikasi gimana bisa menyampaikan keluh kesah dan maunya kita ya? Iya benar sih. Iya nggak sih? Ya, soalnya sekarang ada namanya silent treatment Ki. Apa itu? Jadi kalau marah diem aja nggak jelasin apa masalahnya. Oh itu namanya silent treatment. Iya menghilang dia dari bumi. Tiba-tiba muncul lagi gitu ya? Tiba-tiba muncul lagi. Kayak jelangkung ya? Oh gitu. Terus yang kedua adalah bab keluarga. Jangan sering mengomel dan mengeluh dalam rumah tangga. Perhatikan kebersihan dan kesehatan keluarga. Worth it nggak sih sebenarnya gue baca ini? karena menurut saya sih jangan sering mengomel dalam rumah tangga bukan urus untuk shio tikus doang ya. Kayaknya semua shio juga harus kayak gitu kali ya. Mungkin di tahun ini shio tikus itu lagi perasaannya lagi nggak enak nih. Lagi kacau ya. Iya, mungkin bisa jadi. Dan disuruh perhatikan kebersihan dan kesehatan keluarga. Berarti selama ini nggak bersih. Berarti nggak bersih. Ya nggak tahu lah yang bagian teman saya sih bukan shio tikus ya. Buat teman-teman yang shio tikus ngerasa gitu nggak kan gitu. Lalu berikut keuangan. Ada kemajuan. Wih, alhamdulillah. Keuangan sebenarnya masih dapat ditingkatkan. Janganlah lupa beramal, tepatilah janji agar orang lain semakin percaya. Berikanlah hadiah agar orang-orang senang. Jangan lupa ya transfer ke saya. Nomor rekeningnya di Nomor rekening di bawah. Buat pembangunan pondok pesantren Sukma Wijaya Hikmah silakan. Kalau emang misalkan mau berdonasi ya gitu ya. Jadi kata-katanya sih gitu ya, ada kemajuan alhamdulillah gitu ya. Berarti mantan saya ada kemajuan keuangan. Kalau emang Anda kasihin doang. Nanti teteh marah. Lalu kesehatan, sebaiknya lebih memperhatikan lambung, mah dan pencernaan. Tikus. Kemarin gue baru kena lambung. Aduh. Buat gara-gara konten.
Sio tikus buat lahir tahun 1948 dan 1960. Ini orang-orang tua ya, udah aki-aki nih ya, orang-orang yang lahir tahun 1948 dan lahir tahun 1960. Sebisanya hindarilah pertengkaran yang tak perlu. Iyalah udah tua lo ngapain berantem mulu. Ya nggak sih? 1960 tuh berarti sekarang udah berapa? 50 tahun, 60 tahun ya, 60 tahun. Iya, 60 tambah 60 20 kan? Iya, 62 tahun udah. 62 tahun ya udah aki-aki ya. Ngapain lah berantem mulu. Udah nggak perlu lah, hindarilah pertengkaran yang nggak perlu gitu. Terus tahun ini kadang kesibukan bersamaan waktunya, utamakanlah hal yang lebih penting katanya gitu ya. Buat 1948 sampai 1960. Lalu untuk sio tikus yang lahir tahun 1972. 1972 ini mungkin sekitar sekarang 50-an ya. Udah 50-an ya. 72. Hah? 40-an, hampir 50. Enggak dong, 72 kan 50 enggak. Sekarang kan 2022. 72 ke 1972 ke 2002 aja itu 30 tahun. 50 pas. 50 pas kan? Yang 50 tahun ya. Udah setengah abad umurnya ya. Udah bisa masuk ke museum. Jadi jangan banyak mengomel hal-hal sepele, berpikirlah positif dan berjiwa besar. Tapi umur segitu malah lucu-lucunya Ki. Oh, emang iya ya, lagi baper-bapernya ya. Iya, lagi lucu banget. Iya. Kenapa? Pengalaman pribadi ya? Tahun ini banyak ketidakpastian. Kayak hubungan Aku. hubungan si Raihan lagi. Tapi katanya si Raihan katanya udah ada lagu baru katanya. Udah diganti sama si Rido. Riko ya, siapa? Belum lihat lagi. Tahun ini banyak ketidakpastian, sebaiknya tetap waspada dan utamakan tujuan yang lebih penting. Katanya gitu. Mas sama ini untuk tujuannya nggak penting. Terus yang lahir tahun 1984 dan 1996. Nah, ini nggak jauh beda sama umur kita nih, umur gua. Tepat umur gua sih. Umur aneh. Ada makin banyak kesempatan yang dapat diraih. Wah. Ya orang-orang biasanya lahir orang-orang yang 1984, 80 sampai 95, 96 ini biasanya memang sekarang ini lagi masa-masanya itu lagi masa di atasnya kali putih kita bisa ngomongnya. Maksudnya lagi karirnya tuh lagi ya cowok tuh emang lagi gagah-gagahnya ibaratnya gitu loh. Terus ibaratnya juga karirnya juga lagi high-nya, lagi puncak-puncaknya lah gitu. Karena 1984 sampai 1996 ada makin banyak kesempatan yang dapat diraih, introspeksi lakukan lebih serius sehingga berhasil. Nah, gitu ya. Untuk sio tikus tahun 2008, ini berarti masih sekolah ya. 2008 sekarang 12 tahun berarti 14 tahun ya. Masih sekolah. Jangan terlalu nekat di luar kemampuan. Waduh, sosial media nih. ini pasti urusan cinta nih. Iya. Kan lain dan gak bukan. minta cowoknya putusin, nanti aku tak bisa hidup tanpamu. Waduh. Gitu kan. Selang setahun juga masih hidup aja tuh orang. Iya kan? Nah, itu ya. Tingkatkanlah prestasi sehingga orang-orang kagum pada Anda. Nah, ya jadi sekolahnya yang benar lah ya. Sekolah belajar yang benar. Ya, rajin belajar, yang menyeberangkan kakek-kakek di jalan. Ya. Kaki-kaki nggak mau nyebrang. Ya kan pelajaran PPKN. Kalau zaman saya dulu PPKN sama budi pekerti. Ya kan, kalau misalkan bertemu dengan kakek-kakek yang tidak bisa menyeberang jalan, maka seberangilah ya di trotoar lagi, di zebra cross gitu-gitu ya. Lalu sio tikus tahun 2020. 2020 makanan yang terjatuh di lantai janganlah dimakan. 25 menit. Ini anakku juga sering begini nih. Iya. Hati-hati bila bermain dengan hewan. Ya, nggak anak kecil juga sih. Ya kita juga kalau main sama hewan harus juga hati-hati. Iya, apalagi sama buaya. Apalagi kalau sama buaya. Cuman kadang-kadang berenang sama buaya itu juga menyenangkan, Bu. Menyenangkan, lalu ditenggelamkan. Ya. Nah, selaras dan ciong atau konflik. Sio tikus pada umumnya selaras dengan yang sio sapi atau sio kerbau, sio naga dan sio monyet. Kalau sio kerbau itu kalau angkatan 90 itu kalau nggak salah lahir tahun 98 ya. Kalau sio naga itu lahir tahun 2000. 98 tuh bukannya macan itu? Enggak. Enggak ya? Macan itu
2000 aja naga kan. Dan dulu naga. Oh ya, sorry, 9 sebentar. Gue jadi bingung nih. 96 kan kalau naga itu 2000, ya kan? Monyet itu Macan Ki. oh ya macan ya. Naga itu 2000. Monyet itu setahu gue 92. Kalau kerbau itu berarti habis tikus kerbau ya, 1 tahun di bawahnya. Iya, 1 tahun di bawahnya. Berarti 97. Berarti dia cocoknya orang-orang yang lahir tahun 97 sama tahun 2000 sama tahun 92. Yang saya ingat ya. Gitu. Karena yang nggak jauh beda, karena kan saya lahir tahun 90. Jadi ya saya tahunya sekitar itulah. Anak-anak lahir tahun 80 sampai tahun 2000 tahunnya sekitar 80-an sampai tahun 2000. Tapi pada umumnya akan konflik dengan orang-orang shio kelinci, kuda dan ayam. Nah, iya, saya sama orang shio tikus itu kurang cocok. Makanya dulu bisa putus. Banyak konfliknya, banyak berantemnya gitu. Nggak sepemikiran lah gitu ya. Shio ya nggak cocoknya sama shio kelinci, shio kuda, ayam dan kambing. Kuda itu lahir orang tahun 90, habis itu lahir tahun 2002. Iya 2002 itu shio kuda. Habis itu yang ayam itu 93 ya. Shio kelinci itu tahun ini 2023 ini shio kelinci. Terus juga kalau 90-an itu shio kelinci itu tahun 99 itu shio kelinci, atau 87 itu shio kelinci juga tuh. Ya. Kambing itu lahir tahun 91 gitu. Oke, untuk shio tikus ada grafik sih sebenarnya. Jadi di Januari ke Februari itu ada penurunan sedikit ya, dan Februari ke Maret itu standar-standar aja. Cuman hati-hati, di sini ada grafik yang saya lihat agak sedikit bahaya, yakni adalah dari bulan Mei sampai Agustus. Mei sampai Agustus hati-hati karena ada penurunan yang sangat drastis. Ya, Mei sampai Agustus ada penurunan yang sangat drastis. Tapi dari Agustus ke September akan merangkak lagi, pelan-pelan merangkak lagi, lebih membaik. Dan setelah itu September ke Oktober nanti ada penurunan sedikit, tapi setelah itu dia akan datar atau normal atau stabil sampai Januari tahun 2024. Ya. Oke, nanti kita akan bahas shio berikutnya, ini shio sapi ya, shio kerbau ya. Yang kemana-mana tetap di channel kita, yang buat yang pengen tahu apa shio-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih bingung nih saya shio apa gitu, komentar aja di bawah, nanti saya akan jawab ente shio apa, unsurnya apa gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau bahas lebih dalam lagi tentang shio ini, lebih dalam lagi banyak. Jadi shio ini kan misalkan shio tikus ya, shio tikus ini ada beberapa unsur, ada unsurnya unsur logam, ada unsur kayu, unsur air, unsur api, ada unsur apa lagi 4 kalau nggak salah, tanah 5, ada 5 unsur. Nah setiap unsur ini ada kecocokan juga masing-masing, ada plus minus masing-masing. Itu biasanya bisa ngobrol langsung sama saya seperti itu. Cuman itu di luar ilmu hikmah ya, dulu ilmu hikmah. Jadi di sini saya juga mau menggabungkan antara, jadi kan memang saya dulu belajar ilmu itu banyak ya, dari sebelum saya belajar ilmu hikmah saya juga dulu belajar ilmu kasepuhan, kejawen juga. Sebelum belajar ilmu kasepuhan, kejawen pun saya juga belum pelajari ilmu seperti ini sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya bukan ilmu, tapi sebenarnya seperti pola aja gitu, yang memang sudah ada sudah ada pakemnya gitu. Ini bisa dipelajari siapapun gitu, dan tidak memerlukan tirakat batiniah dan sebagainya. Ini cukup pelajari, tahu polanya, udah bisa menyimpulkan gitu doang. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi tentang shio sapi atau shio kerbau. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. See you, bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, Oh. ini minyak harap ibadah.
Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab Ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.